Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya samakan khotbah dengan malam hari ini. Saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Gunawan Muhammad, pemimpin dari majalah Tempo, majalah yang cukup bertaji dalam berbicara. Di dalam artikel itu saya suka memang dengan artikel Gunawan Muhammad karena artikelnya itu cerdas, tajam, namun enak dibaca. Dia berkata seperti ini. Pernahkah kita terpikir bahwa apa guna Tuhan bagi kita? Saudara, saya ingin kita mengerti malam hari ini bahwa kita tahu bahwa kita ini diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Setiap ciptaan Tuhan itu memiliki fungsi dalam sebuah struktur alam semesta ini. Amin. Bahkan seekor semut pun memiliki fungsi dalam sebuah ekosistem. Nah, pertanyaan saya adalah, pemahaman yang kita miliki tentang Tuhan itu dapat kita rumuskan dalam sebuah pertanyaan begini. Pernahkah terpikir buat kita, apa guna Tuhan buat kita? Apa faedah Tuhan buat kita? Gunawan Muhammad mengutip rekannya seorang pengusaha sukses. Dia berkata, rekan saya seorang pengusaha sukses, saat berulang tahun dia mengundang seorang pendeta untuk berdoa mencegah pengusaha ini dari kebangkrutan. Dan dalam sebuah survei Gunawan Muhammad mengatakan, Tuhan itu seringkali berfungsi dalam segala kekuasaannya. Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Jadi Tuhan berfungsi menyembuhkan penyakit kita. Dia Allah yang memberkati. Tuhan berfungsi untuk memberkati kita. Dia Allah yang menjaga. Tuhan berfungsi untuk menjaga kita. Dan segala macam predikat yang kita sematkan pada Tuhan itu mengandung sebuah harapan agar apa yang kita sematkan pada Tuhan, penyembuh, pemelihara, pemberi berkat, itu akan langsung kita rasakan dampaknya buat kita. Betul nggak? Kalau kita mau jujur hari ini bahwa sebetulnya yang menjadi tuan itu, yang menjadi majikan itu Tuhan atau kita. Saudara, saya tidak bicara dalam konteks iman, dalam konteks doa, saya bicara dalam konteks fungsi. Bedakan. Jangan nanti, kalau gitu kita nggak boleh berdoa. Kita bahas bukan dalam bidang itu. Saya ingin kita memahami bahwa dalam sebuah struktur antara kita dengan Tuhan, hari-hari ini, atas nama sebuah kebutuhan, atas nama sebuah keinginan, atas nama sebuah macam-macam, kita seringkali meletakkan Tuhan bukan sebagai pribadi yang memfungsikan kita, yang membuat kita bergerak atas kemauan Dia. Tapi seringkali kita memaksa Tuhan bergerak atas kemauan kita. Kita memaksa Tuhan berfungsi untuk memenuhi maunya kita. Kira-kira kalimat ini betul atau enggak? Betul atau enggak? Nah, pertanyaan saya, kalau ini dipahami sebagai sebuah kebenaran yang kita lakukan hari ke hari, siapa yang menjadi Tuhan? Tuhan kita. Tanya kiri kanan. Halo? Nangkep nggak? Nah, kalau kita berpikir demikian, maka kita akan menangkap sebuah motivasi yang paling dalam diri kita, bahwa karena Tuhan berfungsi untuk menjadikan kita A, B, C, D, E, F, G, maka kita menyembah Dia. Terjalinlah sebuah hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Kita menyembah Tuhan, Tuhan memberkati kita. Betul? Kita menyembah Tuhan, Tuhan memberkati kita. Masalahnya adalah ketika kita menyembah Tuhan, kita taat sama Tuhan, kita tidak menerima sesuatu yang kita harapkan dari apa yang kita inginkan dari Tuhan, masihkah kita menyembah Dia? Masihkah kita menganggap Dia Tuhan? Ini yang seringkali terjadi hari-hari ini di kekristenan yang dangkal. Kekristenan hanya didasari oleh sebuah fungsi yang Tuhan kerjakan untuk kita. Bukannya kita ada untuk Tuhan, tapi Tuhan ada untuk kita. Saya ingin katakan, yang lebih dahulu Tuhan atau kita? Kita ada untuk
Karena kita jatuh dalam dosa, maka kita hidup dalam dosa, maka kita nggak bisa menikmati standarnya Tuhan. Sebab itu malam hari ini kita buka Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ketika Yosua menyerukan agar Israel menguduskan diri mereka, maka Yosua sedang mengingatkan Israel bahwa mereka ada bukan sekedar hanya untuk memasuki sebuah tanah perjanjian. Mereka ada bukan sekedar hanya untuk lepas dari sebuah perbudakan. Mereka ada untuk memenuhi sebuah selera standar Tuhan, agar mereka dapat mengikuti, dapat hadir, dapat bersama-sama dalam rencana Tuhan. Amin. Sudah lihat Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguruskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Tuhan ingin memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa mereka keluar dari Mesir bukan sekedar hanya perpindahan status dari budak menjadi orang merdeka, tapi mereka terpanggil untuk sebuah hidup kudus. Maka itu ketika Yosua berkata, kuduskanlah dirimu, sebetulnya Yosua ingin mengingatkan bangsa Israel bahwa ingatlah statusmu sebagai umat yang telah dipanggil. Engkau harus jadi bangsa yang kudus, karena Allah kita Allah yang kudus. Amin. Amin. Allah kita Allah yang kudus. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi kudus itu untuk beda dengan dunia. Kristen, Katolik aja udah beda. Betul nggak? Betul nggak? Di lingkungan Kristen saja demikian banyak cabang. Ada karismatik. Karismatik itu lebih norak dari Pentakosta. Pentakosta itu ciri khasnya menangis dan meratap. Karismatik lebih ekstrim, menangis, meratap, dan tertawa. Masing-masing punya beda. Dan perbedaan itu diklaim sebagai sebuah ciri. Betul? Nah, Allah nggak hanya menginginkan kita menjadi kudus itu dengan sebuah perbedaan dan kita menjadi nyentrik. No. Saudara, itu hanya impact dari sebuah karakter yang dibangun atas dasar kekudusan. Betul? Tapi perbedaan itu akan memperlihatkan siapa kita. Tapi kita menjadi kudus bukan untuk nyentrik. Itu panggilan. Amin. Nah, ketika Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk kuduskanlah dirimu, pertama-tama Yosua ingin mengingatkan bahwa kalau kamu ingin bersama dengan Tuhan, kamu ingin melihat mujizat Tuhan, dan bukan hanya jadi penonton, kembali kepada panggilan mula-mula. Allah ingin kau kudus. Kudus, hagios, terpisah. Ngerti? Dunia berbuat A, kita nggak lakukan. Dunia bilang A, kita nggak lakukan. Kita betul-betul dikuduskan. Kata-kata hagios itu dalam Alkitab itu selalu tertuju pada Tuhan. Segala sesuatu yang kudus itu selalu berkaitan dengan Tuhan. Nah, saya ingin tegaskan hari ini ketika Tuhan berkata apa? Yosua berkata kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu. Yosua ingin mengingatkan, hei orang Israel, hei umat pilihan Allah yang selama 40 tahun Tuhan izinkan satu generasi itu musnah. Bayangkan, hanya gara-gara bersungut-sungut, menyembah berhala, membuat dosa, berbuat dosa, Tuhan gak izinkan generasi seperti ini masuk tanah perjanjian. Karena generasi ini akan mencemari umat pilihan Allah. Betul? Betul? Jadi 40 tahun bangsa Israel, orang Dayak Tempunak, berpusing-pusing ke seluruh itu. Dia berputar-putar, baru setelah semua orang yang keluar dari Mesir itu mati semua, menyisakan 2 orang, Yosua dan Kaleb, baru Tuhan izinkan mereka masuk tanah perjanjian. Kenapa? Ketika Allah mempersiapkan tanah perjanjian, Allah ingin umat yang tinggal di situ, umat yang layak bagi Dia. Amin. Amin. Maka dari itu Tuhan bukan soal kejam atau enggak kejam, tapi soal konsistensi Tuhan akan firman-Nya. Ketika Dia siapkan tanah perjanjian, Allah ingin generasi pemberontak, generasi penggerutu, generasi biang kerok itu musnah selama satu generasi dalam 40 tahun. Dan Tuhan sisakan Yosua dengan Kaleb untuk memimpin umat pilihan masuk tanah perjanjian. Sebelum masuk tanah perjanjian, Yosua bilang, kuduskanlah diri. Tuh, kalau saudara berpikir terlalu gampang tentang hidup kudus, saudara salah. Kalau berpikir terlalu rumit tentang hidup kudus juga salah. Sebetulnya
ketika kita dipanggil Tuhan untuk hidup kudus? Yang pertama, Tuhan mau kita memiliki standar persekutuan dengan Dia melalui hidup kudus. Amin. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, paham? Ketika mereka belum jatuh dalam dosa, itu mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, muka dengan muka. Amin. Enak nggak? Enak. Di taman itu semua boleh kau makan. Kalau hari ini saya ada Taman Eden, saya akan makan semua yang Tuhan bolehkan. Cunyu, boleh. Segala macam boleh. Asal jangan buah pohon di tengah itu. Itu Tuhan betul-betul memelihara dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Itu kalau sudah dengan Tuhan nggak ada lagi kesedihan. Tuhan mau standar persekutuan itu dalam kerinduan Dia. Dia menciptakan kita untuk kita intinya menyembah Dia. Amin. Kita menyembah Dia. Bukan hanya menyembah ucapan, kata-kata, tapi menyembah dalam sebuah persekutuan. Standarnya Tuhan, kekudusan. Kita bisa berjumpa muka dengan Tuhan. Kita bisa menaikkan satu ucapan syukur dan menyentuh hadirat sorga. Itu yang Tuhan mau. Kenapa kita nggak pernah bisa? Karena standar kita adalah kita berpikir Allah terlalu gampang. Allah hanya dengan pujian, dengan nyanyian, Allah akan bersorak-sorai. Allah melihat hati. Maka itu tidak semua orang nyanyi punya hati buat Tuhan. Maaf kata, tidak semua WL, pengkhotbah punya hati buat Tuhan. Teknik bisa dilatih, tapi hubungan itu nggak bisa dibohongi. Amin. Teknik bisa dilatih. Saya undang di sini penyanyi apa yang bolong, puar. Oh Yerusalem, kota mulia. Sound meledak, puar. Saking menggemanya. Tapi saya mau katakan, bukan soal suaramu yang membuat Tuhan tergerak. Bukan soal hebatnya sound system atau musik. Bukan soal megahnya sebuah pagelaran. Tapi bagaimana sikap hatimu yang punya standar untuk dekat dengan Tuhan, kekudusan. Persekutuan selalu bicara kekudusan. Maka dari itu, anak yang hilang bicara soal bagaimana kerinduan Tuhan menerima anak yang telah mengecewakan Dia. Tuhan melepaskan semua jubahnya agar dapat bersama dengan Tuhan, dan Tuhan mencuci, memandikan agar dapat berkumpul kembali bersama. Walaupun saat berdosa Tuhan terima, tapi dalam kehidupan selanjutnya ikuti standar Tuhan. Amin. Amin. Pertanyaan saya hari-hari ini adalah, punya waktu persekutuan dengan Tuhan? Kita terlalu sibuk di pekarangannya bait Allah. Kita sibuk melayani. Kita berpikir Allah akan senang dengan pelayanan kita. Pelayanan yang paling Allah suka adalah bertemu muka dengan muka. Di situ Allah bisa memberikan banyak hal buat kita. Di situ Allah bisa mengkoreksi hidup kita. Di situ Allah bisa meng-create kita kembali. Di situ kita bisa menemukan satu hidup yang begitu indah. Standarnya Taman Eden. Saat di Taman Eden, lihat, dominion mandat ilahi itu begitu kuat. Berkuasalah atas mereka. Amin. Enggak perlu nengking. Setan sudah tahu siapa yang dihadapi. Anak Tuhan tidak mempan disantet. Bukan karena dia hebat punya ilmu jampe-jampe 7 malaikat. Ilmu sapu angin. Ilmu sapu lidi. Ilmu sapu plastik. Dan ilmu sapu patah. Kalau orang dekat dengan Tuhan, kekudusan Allah akan memancar dari dirinya. Kegelapan itu hukumnya selalu kalah oleh terang. Tuhan sumber cahaya. Kalau cahaya itu kita serap, kekudusan Allah kita serap, kita punya standar dengan Tuhan, maka Tuhan akan mencari, menjadikan kita penyembah yang benar. Penyembah yang selalu hidup dalam standarnya Tuhan. Tuhan nggak cari penyembahan, Tuhan cari personnya. Amin. Standarnya yang Tuhan mau adalah kekudusan. Saudara harus mengerti bahwa kekristenan bukan karena panggilan hanya terima berkat. Siapa yang mau rapi dengan berkat? Angkat tanganmu. Yang gak angkat tangan goblok. Siapa yang mau pengurapan kekayaan? Yang gak angkat tangan goblok. Anak-anak sekolah yang mau pintar, mau terima roh kepintaran. Dan pengurapan Salomo. Jangan salah, pengurapan Salomo istrinya banyak. Pak aku yang mau maju. 700 istri. Kau minta pengurapan, biar aku pintar, Bama. Enggak. Siapa yang mau pengurapan Elia? Menurunkan api dari langit. Elia hampir mati bunuh diri.
semua latah. Yang mau pengurapan terima, semua latah, semua berpikir semuanya instan. No. Saudara, saya mau katakan saat engkau dalam hadirat Tuhan, memang Tuhan menguduskan kita. Amin. Namun kekudusan itu bukan sekedar hanya ada di hadirat Tuhan. Engkau harus keluar ke dunia ini dan kekudusan itu harus melekat padamu. Bagaimana melekat, itulah yang namanya pembentukan. Di ruang doa kita jadi begitu berkata, ku ingin tetap di sini. Wah, Tuhan, biar pacar lari, biar semua meninggalkanku, yang penting aku bersama dengan Engkau. Itu di ruang doa. Di ruang saat engkau keluar, engkau menemui masalah, masihkah efek perjumpaan dengan Tuhan membuat engkau kokoh? Itu pembentukan. Kekudusan di dalam ruang doa berbeda dengan kekudusan saat engkau menjalani kehidupanmu. Engkau harus bertarung dengan godaan demi godaan. Dan saya mau katakan, Roh Kudus nggak bisa bekerja kalau engkau nggak punya respon untuk membuka hati. Sehebat apapun Tuhan, Dia bukan Allah yang memaksa engkau. Konsisten di ruang doa dengan di kehidupan sehari-hari harus jadi pribadi yang sama, bukan bunga. Banyak orang Kristen jadi pribadi yang begitu powerful di gereja, seakan-akan setan pun diludahin. Pih, kena ludah kita, setan melepuh. Dan setan kena penyakit tetanus. Tapi di luar, ketika kita sendiri, kita menjadi bunglon yang begitu gampang dikalahkan oleh setan. Saya mau katakan, banyak orang Kristen hanya jagonya ketika rame-rame. Saudara, kehebatan kualitas hidupmu bukan ditentukan oleh seberapa banyak orang memujimu. Amin. Tapi ditentukan seberapa tegar engkau di saat orang lain jatuh. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah pembelaku. Kita nggak boleh jadi Kristen ikut-ikutan. Standar kita itu begitu tinggi hingga kita harus belajar untuk tak berpegang pada standar itu. Sekalipun dunia berkata kuno, norak, bodoh, tolol. Malam hari ini, panggilan hidup kudus adalah sebuah panggilan yang membawa engkau kepada persekutuan dengan Tuhan. Sebuah fellowship yang intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, berkali-kali saya bilang pada Bapak Ibu Saudara, kembali ke ruang doamu. Cari Tuhan dalam persekutuan pribadi dengan Dia. Saya bilang sama istriku kemarin waktu dia berulang tahun, saya bangun jam 3 subuh. Tuhan bangunkan saya. Ada beberapa masalah yang harus saya selesaikan. Saya nggak minta apa-apa. Saya cuma bilang, Lord, You are my lawyer. The Holy Spirit is my lawyer. Engkaulah pengacara. Tuhan nggak minta saya harus bawa masalah itu ternyata. Saya hanya berkata, diingatkan satu hal, saya bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hampir 1 jam hanya ngucapin terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saat kita di hadirat Tuhan, arah selesaikan yang tidak bisa kita pikirkan. Amin. Karena apa? Ketika Tuhan disenangkan, ketika standar kita masuk dalam areanya Tuhan, Tuhan bekerja tanpa harus kita banyak minta. Karena Allah tahu kewajiban Dia. Dia turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu kebaikan buat kita. Bukan berarti nggak boleh minta. Masalahnya adalah yang digunakan itu kamu atau Tuhan. Harusnya kita yang menjadi budaknya Tuhan, bukan Tuhan yang menjadi budaknya kita. Kita harus jujur, koreksi diri. Kenapa engkau menyembah Tuhan malam hari ini? Apa karena Dia berguna buat engkau? Sama dengan agama-agama lain yang menyembah satu dewa karena dia berguna buat kita, karena dia berfungsi buat kita, atau kita menyembah dia karena kita ada untuk dia. Kalau fondasimu kita ada untuk dia, saya mau katakan, biarpun goncang semuanya, engkau tetap kokoh. Karena yang membuat engkau mencari dia bukan karena engkau ingin memanfaatkan dia, tapi kita tahu hidup kita untuk dia. Amin. Amin. Saat semua hilang dan sepi, ku senang kau di sini. Tiada kasih sepertimu. Satu hal dalam hidup ini yang saya pelajari, ternyata tidak ada satupun pegangan di dunia ini yang dapat dijadikan pengharapan. Betul nggak? Di situ Tuhan banyak ajarkan satu hal. Ron, kalau engkau masih pegang harapanmu, engkau akan kecewa. Kita melihat poin yang kedua, kenapa Allah menginginkan umatnya hidup kudus. Kita
Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia akan dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan sediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kekudusan bicara soal bagaimana engkau dipakai Tuhan secara efektif. Seringkali terjadi kesalahan bahwa engkau dipakai efektif oleh Tuhan ketika engkau terkenal. Saya ragu, jangan-jangan yang masuk surga banyakkan pendeta kampung yang gak terkenal. Saudara tahu, berada di puncak popularitas itu butuh penundukan diri yang lebih berat daripada berada di sebuah kemiskinan. Saat semua orang mengharapkan engkau, berapa banyak jemaat yang mengharapkan kepalanya ditumpang tangani oleh pendeta-pendeta besar. Kalau yang ngurak tangani kongmin, nggak nyanda. Mana sih pendeta itu asernya? Dia lagi. Berapa banyak kita berharap ada seorang pendeta besar akan menumpang tangan kita berpikir gini, dia hebat, dia dahsyat. Dia bukan apa-apa, dia juga hamba Tuhan. Dan saya dalam level seperti ini aja saya merasakan tekanan untuk sebuah kerendahan hati itu sulit. Sangat sulit. Kenapa? Ketika semua orang berharap kehadiran kita akan menjadi sesuatu jawaban buat mereka, kita akan dipaksa untuk menjadi pribadi yang serba bisa. Dan kadang-kadang kebisaan itu membuat kita harus bertarung dengan kerendahan hati. Jangan berpikir melayani itu tanpa kerendahan hati. Itu enggak ada gunanya kalian dan saya. Maka itu Yesus pilih datang jadi hamba, bukan jadi raja. Dia mau kasih teladan. Untuk engkau menjadi besar, mulailah dari titik nol. Masuk pertempuran. Setan gak takut dengan gelar kependetaan lu. Amin. Lu mau pendeta besar, pendeta gendut, pendeta kurus, pendeta kecil, gak ada pengaruh sorga atau setan takut pada enggak. Kalau gendut, naik ke sorganya susah om. Enggak, Tuhan sanggup angkat. Kalau kurus gimana om? Nanti ada angin, melayang, salah tempat gimana? Itu urusanmu. Jangan, saya kadang-kadang begitu, Tuhan jangan sampai kami yang udah melayani engkau ini dalam level seperti ini nanti ditolak oleh engkau. Paulus bilang apa? Aku melatih diriku supaya aku setelah memberitakan Injil aku ditolak. Untuk engkau menjadi mulia bukan berarti engkau cari popularitas, cari nama, tapi cari perkenanan Tuhan. Amin. Salahnya kita seperti A, seperti B, seperti C, seperti D. No. Harus seperti yang Tuhan mau. Tidak semua orang dipanggil menjadi Philip Mantopa, Yakob Nahwe. Tuhan punya settingan yang berbeda, namun upahnya sorga yang sama. Saudara nggak boleh minder. Aku nggak seperti Welia Kauntu. Kalau nyanyi begitu merdu suaranya. Ketika aku nyanyi, jangankan urapan turun, jemaat pun kabur, hujan pun turun. Ya nggak boleh iri. Kita menjadi sirik dengan orang lain. Kenapa dia bisa main 7 alat musik sementara kita megang ember aja suaranya fals? Kita menjadi iri. No, setiap kita punya fungsi masing-masing. Dan Tuhan ingin kita yang berfungsi bagi dia. Kita akan dipakai kalau kita menguduskan diri. Yang terpenting bukan engkau populer atau enggak. Tapi yang terpenting adalah engkau menguduskan dirimu. Engkau mau setiap hari bertemu Tuhan. Dikoreksi, mencari hadiratnya. Tanya sama Tuhan. Apa yang kau lakukan? Apakah engkau senang atau tidak Tuhan? Kalau enggak, apa yang kau enggak senang Tuhan? Koreksi aku. Ketika engkau keluar, engkau belajar. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ini Tuhan enggak mau. Kita akan belajar jadi dewasa. Amin. Saudara, saya belajar satu hal dalam pelayanan. Lebih mudah kita menyenangkan manusia daripada menyenangkan Allah. Amin. Tapi kalau kita banyak waktu di kaki Tuhan, kita akan punya keyakinan. Sekalipun manusia enggak suka, kita akan terus jalan. Karena yang kita senangkan bukan manusia. Manusia hari ini bisa berkata hebat, besok mungkin dia berkata bodoh. Ingat waktu Yesus masuk ke Yerusalem, yang muji dia banyak nggak? Hosana bagi anak Daud, lemparkan jubahnya. Tapi mereka juga yang pertama salibkan dia. Jangan berpaku pada ucapan manusia. Ya saya berkata dalam guru saya dulu pernah bilang gini, jangan berharap pada manusia. Dengan apakah manusia dapat dianggap ucapannya itu seperti embun, ketika pagi menyejukkan, datang panas dia kembali. Saya mau katakan, bukan kita nggak bisa dipercaya,
Tapi kadang-kadang jangan taruh kepercayaanmu pada seorang manusia melebihi engkau mempercayai Tuhan. Karena engkau pasti kecewa. Kita bisa kecewa sama Tuhan nggak? Bukan kita kecewa sama Tuhan, kita nggak memahami kehendak Dia. Kita nggak mencoba menilai Tuhan dari sisi yang tepat, hingga kita bisa setuju dengan tindakan Tuhan. Kadang-kadang kita paksa Tuhan bekerja seperti yang kita mau. Harus begini, harus begitu Tuhan. Kalau nggak begini, nggak begitu, aku begini, gini. Kita seakan-akan berpikir kitalah majikannya. Saya mau katakan Bapak Saudara bahwa kitalah budaknya, bukan majikannya. Ketika Allah bekerja seperti itu, nggak usah banyak protes. Allah punya kehendak. Allah punya tujuan dan Dia nggak punya kewajiban melaporkan setiap detail tindakannya kepada kita. Saya mau katakan, cara Tuhan bekerja, kalau kita banyak di kaki Dia, kita nggak usah membela diri. Kita hanya berkata, Holy Spirit, You are my lawyer. Lakukan bagianmu Tuhan. Aku nggak mau pusing lagi. Saudara, saya mau katakan, kalau engkau mau dipakai Tuhan luar biasa dalam tanda kutip maunya Tuhan, bukan dalam pandangan manusia, bersikaplah nggak usah macam-macam. Kuncinya adalah di tanganmu. Engkau mau dikuduskan atau enggak? Atau engkau melayani karena engkau punya teknik pelatihan. Engkau tahu bagaimana membuat jemaat menangis. Saudara-saudara, dengarlah sangkakala. Maaf saudara-saudara, salah lagu. No. Kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, engkau akan mengalirkan sesuatu yang selama ini engkau jadikan sebuah sumber kehidupan. Amin. Enak. Nggak usah ketakutan sama setan. Setan yang lebih takut samamu ketika engkau lewat gini. Gile, anak Tuhan lewat, minggir. Dia SMS sama temannya, BBM sama temannya. Anak Tuhan mau lewat, minggir. Tapi kalau kita kegelapan, nggak pernah bersama Tuhan gini, friend lewat, sambut dia. Suatu ketika di sebuah gereja, didirikan sebelahnya sebuah diskotik. Diskotik itu menyediakan hiburan. Dan tahun pertama diskotik berdiri, bulan pertama, gereja berkurang 70% anggota, 30%. Bulan kedua, 50%. Bulan ketiga, hanya tinggal 10%. Jemaatnya lebih suka ke diskotik. Pendeta khotbah dengan suara dan ketika pendeta berdoa malam-malam, Tuhan, aku minta Sodom Gomora itu engkau bakar Tuhan. Dan dia berdoa selama 1 minggu. Dan ketika dia berdoa, entah kebetulan, entah jawaban doa, petir menyambar diskotik itu. Pendeta itu berkata, puji Tuhan. Tidak lama kemudian, besokannya mantan jemaatnya yang bekerja sebagai polisi menangkap dia. Apa katanya? Bapak tertuduh atas terbakarnya diskotik sebelah. Apa buktinya? Di persidangan mantan jemaatnya, pelanggan diskotik yang jadi hakim, menghadirkan pemilik diskotik. Apa buktinya bahwa pendeta ini yang membakar diskotikmu? Dia berdoa supaya Tuhan bakar diskotikku. Pendeta itu bilang gini, enggak mungkin Tuhan bakar diskotikmu. Pemilik diskotik bilang gini, aku mendengar engkau bilang bakar diskotikku dan Tuhanmu membakar diskotikku. Pendeta bilang gini, enggak mungkin. Pertanyaan saya, yang punya iman pendeta atau pemilik diskotik? Saudara, saya mau tanya sama saya dan saudara, sebetulnya kita ini pemilik diskotik atau pendeta itu? Halo? Tanya kiri kanan. Kita Kristen, tapi kadang-kadang kita kaget ketika Tuhan bekerja. Tidak mungkin Tuhan.